Hai sahabat bidan, kembali lagi ke YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku mau share tentang materi Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen. Jadi aku buat soalnya di sini ya. Soal ini aku buat berdasarkan FR aku ya. Aku pribadi yang mengalaminya waktu mengikuti ujian CPNS yang 2014, 2018 dan 2019. Yuk kita lihat ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal, aku mau bagi tips untuk mengerjakan TWK. Jadi kalau untuk mengerjakan TWK, teman-teman harus banyak membaca supaya lebih mudah dalam mengingatnya nanti saat ujian. Yang kedua, banyakin latihan soal. Semakin banyak soal teman-teman latihan, insya Allah semakin mudah dalam mengerjakan soal CPNS saat ujian. Yang ketiga, buat jembatan keledai. Nah, ini jembatan keledai lebih mudah kita buat untuk materi-materi atau soal-soal tentang perjanjian-perjanjian. Yang keempat, soal-soal pasal itu selalu keluar walaupun dia berbunyi bukan tentang pasal. Oke, kita lihat ya. Oke, ini soal yang pertama. MPR dalam satu periode melaksanakan sidang minimal A. 5 kali selama 5 tahun di ibu kota negara, B. 1 kali selama 5 tahun di ibu kota negara, C. 3 kali selama 5 tahun di ibu kota negara, D. 2 kali selama 5 tahun di ibu kota negara. Jawabannya adalah B. Kita lihat. Oke, di sini ya. 1 kali selama 5 tahun di ibu kota negara. Ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 ya. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Oke, lanjut. Baca wacana di bawah ini. Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan gerasi atau pengampunan kepada terpidana perkara korupsi Anas Ma'amun. Gerasi tersebut dimuat dalam keputusan Presiden nomor 32/G tahun 2019 tertanggal 25 Oktober 2019. Gerasi yang diberikan Presiden berupa pengurangan jumlah pidana dari penjara 7 tahun menjadi pidana penjara selama 6 tahun, kata Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Ade Kusmanto, Selasa 26 November 2019. Soalnya, Presiden memberikan gerasi berdasarkan pertimbangan A. DPR, B. MPR, C. Mahkamah Agung, D. Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya teman-teman kalau ada narasi seperti ini, teman-teman bisa langsung baca soalnya dan langsung menjawabnya, atau tidak baca, cepat aja soalnya, materinya di atas baru baca soalnya. Karena kalau kita membaca soal panjang-panjang seperti ini, waktu kita bakal terbuang. Oke, jadi jawabannya itu adalah, kita lihat C. Mahkamah Agung. Kenapa? Dengan pasal 14 dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Biasa juga keluar tentang ini, Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Jadi soal ini sering keluar, jadi kalau bisa dihafalin ya, dengan pengertian apa yang dimaksud dengan gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Itu tidak menutup kemungkinan bakal keluar. Lanjut, nomor 3. Wewenang untuk mengadili tingkat kasasi menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang merupakan wewenang dari lembaga A. MPR, B. DPR, C. Mahkamah Agung, D. Mahkamah Konstitusi. Jawabannya adalah Mahkamah Agung. Sesuai dengan pasal 24A ayat 1. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
Jadi ini juga sering keluar wewenang Mahkamah Agung dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Jadi teman-teman bisa buat jembatan keledainya membandingkan wewenang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Karena ada juga teman yang kemarin dapat soal mengenai wewenang dari Mahkamah Konstitusi. 4. Ini juga soalnya keluar kemarin. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang merupakan definisi A. Penduduk Indonesia, B. Paspor warga negara, C. Bangsa Indonesia, D. Warga negara. Jawabannya adalah D. Warga negara. Ini sesuai dengan pasal 26 yang dimana definisi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Bisa teman-teman hafal juga pengertian penduduk, karena tidak menutup kemungkinan soal ini bakal keluar. Lanjut, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Hal ini sesuai dengan pasal A. Pasal 28C, B. Pasal 27 ayat 3, C. Pasal 30 ayat 1, dan D. Pasal 27 ayat 1. Jawabannya adalah B. Pasal 27 ayat 3. Kita lihat tulisannya. Ini pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara pasal 27 dan pasal 30, karena pasal 30 juga ayat 1, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi kalau soalnya mengenai pertahanan dan keamanan negara, untuk warga negara itu berhak ikut usaha mempertahankan. Jadi itu pasal 30. Kalau ikut serta dalam upaya bela negara itu pasal 27 ya. Soal-soal ini sering keluar, jadi kita biasa agak bingung pasal 27 atau pasal 30 ya. Nah, ini soal yang kemarin aku dapat waktu ikut CPNS 2019. Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelumnya dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Itu adalah A. Aturan peralihan pasal 1, B. Aturan peralihan pasal 3, C. Aturan tambahan pasal 1, D. Pasal 24C ayat 1. Jawabannya adalah B. Aturan peralihan pasal 3. Di sini ada ya, aturan peralihan pasal 3. Kita lihat di sini Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelumnya dibentuk segala kewenangan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kemarin temen aku ada yang dapat aturan tambahan pasal 1. Jadi teman-teman bisa baca ini ya, aturan peralihan dan aturan tambahan. Karena beberapa kali aku ikut CPNS, yang seingat aku ini keluar aturan tambahan dan aturan peralihan waktu ujian CPNS. Oke. Terima kasih ya